Segmen referensi kali ini akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah tempat yang mana di dalamnya menyimpan banyak eksotisme yang merupakan hasil karya seorang maestro. Pemirsa, tempat yang satu ini sangatlah luar biasa. Referensi bagi Anda yang gemar untuk mengapresiasi sebuah karya seni yang bernilai tinggi, baik berupa rancangan busana maupun ukiran lainnya. Kali ini saya sedang berada di Hari Darsono Couture atau Museum Hari Darsono. Tentunya tempat ini menawarkan sensasi yang berbeda berkunjung ke dalam sebuah museum yang sangat eksklusif. Yuk ikut saya, sepertinya terus sudah dimulai. Mengelilingi bagian dalam Museum Hari Darsono, Anda akan disuguhi berbagai masterpiece dengan balutan tema yang eksklusif dan juga elegan. Museum yang terletak di kawasan Jakarta Selatan ini menceritakan sejarah panjang tentang perjalanan hidup serta karir seorang desainer bernama Dr. Hari Darsono, PhD, beserta dengan karya-karya masterpiece-nya yang sudah dikenal hingga ke mancanegara. Di museum ini pula tersimpan banyak koleksi eksklusif yang pernah dibuat desainer multitalenta ini, di mana di masa kecilnya sempat didiagnosa mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu semacam kelemahan dalam berbicara. Namun di usianya menginjak 62 tahun, sang maestro hadir dengan berbagai koleksinya yang seolah tidak pernah lekang dimakan waktu. Hasil kreasi seperti sketch, lukisan, dan couture atau adibusana tampak memenuhi ruang museum yang didesain interiornya maupun eksteriornya melambangkan keanggunan. Sebagai seorang master dan juga pionir dalam hal adibusana, dominasi koleksi museum ini tentunya berupa produk fashion, seperti halnya pakaian, aksesoris, kerajinan tenun, ikat, batik, ataupun juga produk fashion lainnya. Tak ketinggalan karya tekstil yang diproduksi di Cina, Korea, Jerman, dan Italia sejak tahun 1976 juga turut ditampilkan sebagai display. Di museumnya yang mengusung gaya barok tersebut, Hari seolah ingin berbagi pengalaman dengan para pengunjung lewat program tur yang ditawarkan. Kunjungan di Museum Hari Darsono sudah menjadi salah satu agenda wisata yang ditawarkan Kota Jakarta. Seperti ini
dalam 70 bentuk. Nah pemirsa, ini dia nih Om Hari Darsono sang pemilik museum. Sekarang yang sedang dilakukan dalam turnya, dia sendiri yang langsung memandu kita untuk menjelaskan berbagai auto-couture yang dia miliki. Salah satunya baju yang di belakang saya yang memiliki ciri khas khusus, yaitu ada tulisan Hari Darsono. Wow. Pasti Anda bertanya kan, kenapa sih saya menggunakan glove-nya? Karena semua barang-barang yang di sini adalah barang-barang eksklusif dan juga dijaga kesterilannya. Saya semua orang yang mengunjungi museum ini harus menggunakan ini nih, sarung tangan. Lagunya ya. Kemudian ada sekarang lihat ya. Ini ini pakainya dia dan ini punya cucunya dia. Orang kalau pakai baju seperti ini cuma sekali, pakainya 2 sekali. Selain karya auto-couture berupa desain pakaian yang sudah memiliki reputasi secara internasional, di museum ini yang dibangun pada tahun 1996 juga tersimpan banyak barang antik dan juga karya-karya besar lainnya dari pria bernama lengkap Marcelino Domenico Savio Hari Daruharto Darsono ini. Namun, meskipun isi dari museum ini terdiri dari ratusan karya seni yang tidak hanya soal fashion, tapi karena namanya yang terlanjur identik sebagai pelopor adi busana tanah air, maka yang paling melekat di benak masyarakat tentang sosok Hari Darsono pastilah koleksi monumental gaun artwear ataupun kostum panggung kontemporernya. Dan saat menyebut fashion, keberadaan museumnya memang belum terasa kuat di Indonesia. Museum Hari Darsono menjadi museum fashion pertama dan satu-satunya di Indonesia yang diharapkan akan memberikan kontribusi pengetahuan khususnya dalam dunia fashion. Tak hanya soal fashion, desainer yang lahir di Mojokerto tahun 1950 ini juga rupanya seorang pecinta seni sejati yang terlahir dengan bakat serta kecintaan yang mendalam. Kontribusinya untuk dunia seni Indonesia terlihat dari karya dan koleksi yang ia simpan di dalam museum ini. Nah, Anda mau tahu apa saja yang menjadi koleksi kebanggaan sang desainer? Berikut saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sang maestro. Ega, Anda tahu pernah dulu di BBC sama di CNN pernah disiarkan salah satu kolektor barang-barang antik dan langka dari Asia memenangkan lelang. Ada buku tulisan atau manuskrip asli dari Beethoven itu. Ya, untuk simfoni yang ke-9 yang lagunya ta-ta-ta-ta. Nah, serem-serem itu ya. Oh, ini ternyata. Ya, manuskrip dari Beethoven. Tapi gini supaya biar nggak mantul, gitu. Terus ini Gustav Mahler, Igor Stravinsky. Oh, lengkap ya seperti serinya ya. Ya, tapi dapatnya satu-satu. Kemudian piano kecil ini adalah piano asli milik Frédéric Chopin. Ya, jadi koleksi piano kami ada 21. Salah satunya punya Frédéric Chopin, punya Napoleon III, dan punya Profesor Ferdinand Porsche yang legendary car, itu sport car. Terus ini, Anda tahu kalau kiamat katanya mau ditiup trompet Sansakala. Jumlahnya sekian banyak, salah satunya ada di museum ini. Ada di sini juga? Ini. Kan? Ini boleh ditiup nggak nih? Jangan ditiup, nanti keburu kiamat beneran ya katanya ya? Ini dari binatang kambing, sejenis kambing yang tinggal di sana. Lalu Anda tahu ada buku kitab suci yang tertua di dunia adalah kitab Taurat. Ini miniaturnya. Anda boleh pegang. Miniaturnya, oke. Yeah. Can I put here first? And you have to show your facial expression because this is very rare. Ini buku ini udah siap. Di dalam di sini ada kitab. Masa ada bukunya? Buku Musa yang tertua. Mari kita lihat. Wow. Ini miniaturnya. Oke, itu bahasa apa ya? Bahasa Ibrani. Ibrani karena tulisannya nggak ngerti, semacam kecil kebalik sekali. lagi ya? Ya, dan di dalam itu ada
ada anunya, ada 10 perintah Allah di situ. 10 perintah Allah. Oh, jadi seperti ini buat pemirsa di rumah mungkin yang belum pernah melihat ya. Saya juga termasuk pengalaman pertama nih. Anda boleh justru pegang sini. Ya. ada justru di museumnya. Betul. Ini dia yang memiliki museum, yaitu Museum Hari Darsono. Penasarannya adalah bahwa sebenarnya kan benda-benda ini termasuk yang saya pegang ini, bukankah ini harusnya dimasukkan ke dalam museum khusus, tapi justru ada di sini. Gimana sih ceritanya? Ya, jadi banyak benda-benda collectible item yang betul-betul bersejarah dan yang langka itu saya dapatkan dari balai-balai lelang seperti Balai Lelang Christie, Sotheby's di London, di Paris, di New York, sampai di Beijing. Pengen tahu sekali apa sih yang memotivasi membuat dari museum ini? Oh ya, saya ingin dari kecil saya memang waktu belum bisa bicara lancar, saya menggunakan bahasa gambar, bahasa isyarat, ini M, N, G, N. Itu saya ingin menggambar saja tanpa ada keinginan apa-apa. Tapi tiba-tiba setelah saya sudah dewasa, saya sudah umur 54, gambar-gambar itu waktu saya kecil muncul, lalu saya lihat ini waktu saya teridentifikasi sebagai anak indigo. Lalu saya ingin ini direalisasi menjadi bangunan. The sketch for this building. Ya, the sketch itu gambar, bahasa saya bahasa visual, bahasa gambar. Akhirnya saya dirikan, saya dengan pindah kontraktor sampai 3 kali, akhirnya sudah berdiri. Tiba-tiba saya teringat, ini jadi museum pribadi yang eksklusif, tetapi tidak untuk membesarkan nama orang, tapi sebagai monumen pertanda kebesaran pencipta saya. Ya. Sekedar informasi, Omar ini mungkin bisa dikatakan mengetahui sejarah kehidupan dari kerajaan Inggris atau London ya? Prancis bahkan. Dan juga ini best friend, bukan best friend lagi ya, sama Lady Di ya? Oh ya, itu. Itu udah seperti mungkin teman kecil kayaknya. Saya kenal Lady Di karena neneknya adalah Lady Barbara Cartland dengan 2 kakaknya adalah ibu angkat saya. Mereka mengangkat saya sebagai proxy child. Nah, saya juga kenal cucunya Barbara Cartland ini adalah Lady Di dan Spencer pada waktu kecil. Mereka belum dikenal siapa-siapa. Anaknya bangsawan yang mungkin pada waktu itu sudah diambang bangkrut sampai dia menikah dengan pangeran putra mahkota, semua mata tertuju pada dia. Nah, sensasi yang tidak ada di museum lain adalah kalau di sini kita bisa menggunakan yang namanya mahkotanya Lady Di. Kayak tadi saya udah nyobain nih pemirsa, tapi ada satu yang tadi menarik perhatian saya, yaitu mengenai lukisan yang satu ini yang ada di sana. Gimana kalau kita ke sana, Om? Ya. Menjalani masa kecilnya dengan keterbatasan, sosok Hari Darsono tidak pernah merasa putus asa. Perjuangannya untuk terus menapaki lekuk curam kehidupan ia tuangkan ke dalam karya lukisan. Di salah satu sudut ruang museumnya, lukisan tentang masa lalu sang desainer terlihat. Oh, ini dia ya berarti untuk lukisannya yang tadi menarik perhatian saya nih, Om. Nah, ini bisa diceritain nggak sih sebenarnya lukisannya? Ya, waktu saya umur 14 tahun saya betul-betul devastated ya, sangat putus asa karena umur 14 tahun masih nggak bisa bicara, sulit sekali. Lalu saya lihat ini seperti ini pegunungan Himalaya kan beku ya, seperti orang yang tidak bisa melihat sesuatu yang hangat jadi dingin ya. Waktu itu hati saya seperti itu. Tapi selalu ada celah harapan, yaitu hope. Hope itu adalah impian, harapan, asa. Dan gambar itu selalu saya ada 11 lukisan seperti ini. Dan itu selalu ada hope. Berarti saya sebetulnya tidak ingin bunuh diri waktu itu. Jadi masih ada pada waktu itu saya harapan. udah bilang saya mau bunuh diri aja, tapi sebetulnya enggak. Buktinya setiap melukis selalu ada hope, ada asa, ada impian. Termasuk kalau dalam lukisan ini sepertinya ada ini di sini. Adanya sinar ya. Ya, di sini itu kan beku, dingin, tidak ada tanda-tanda kehidupan, terus pohon-pohon yang lebat, yang gelap ya, seperti masa depan yang gelap. Tapi selalu ada celah di mana cahaya itu ada di situ. Cahaya itu terpancar di situ. Jadi sebetulnya saya itu memvisualisasi bahwa saya itu memang masih ada harapan. Dari pengalaman saya berkunjung ke Museum Hari Darsono ini, ternyata kesan yang dapat adalah museum itu bukan tempat yang membosankan dan juga penuh sejarah saja, tapi melainkan tempat yang sangatlah menarik untuk namanya mengupas keingintahuan kita akan cerita di balik benda tersebut yang ternyata memiliki nilai yang luar biasa tinggi.
termasuk di sini nih, yaitu di Museum Hari Darsono yang cocok untuk saya refleksikan bagi Anda pemirsa di rumah. Dan di sini memiliki berbagai macam penghargaan ya. Wah, jadi tempat ini tentunya cocok nih untuk Anda di rumah. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi refleksi akan kembali dengan refleksi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Tempat yang akan dihadirkan oleh segmen referensi berikutnya adalah store yang menjual berbagai produk furniture yang berkelas. Karenanya Anda yang tengah mencari furniture dengan kualitas terbaik, disarankan untuk tetap menyaksikan referensi, karena hanya di referensi berbagai informasi menarik akan hadir untuk Anda.